Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li Ibrahim bin Uyainah ayyun nasi atwalun nadban. Siapakah manusia yang paling lama penyesalannya? Siapakah manusia yang paling lama penyesalannya? Qala, berkata seorang Syekh Ibrahim bin Uyainah, amma fi ajlid dunya fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuruhu wa imma indal maut fa'alimun mufawwid. Jadi yang dinamakan orang yang paling lama penyesalannya itu, yang pertama adalah orang yang telah membuat kebaikan, orang yang suka melakukan kebaikan, kepada siapa dia harus bersyukur. Kadang-kadang itu dia, katakanlah kalau dirinya melakukan kebaikan, dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan anugerah kekuatan, kemampuan, rezeki, anugerah semua dari Allah, tapi seolah-olah kembali kepada dirinya. Ini nanti orang menyesal. Terus yang kedua adalah wa imma indal maut, dan ketika mati fa'alimun mufawwid, yaitu orang alim tapi sembrono. Ini sekarang ini yang paling banyak, Masya Allah, sangat banyak orang alim sembrono, orang alim sembarangan. Maksudnya sembarangan apa? Orangnya itu sesungguhnya tahu ilmu agama, pernah belajar ilmu agama, pernah ngaji, tapi tidak mau mengkhidmatkan, mengabdikan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Ya, paham apa paham? Pokoknya segala macam itu kalau tidak dengan sungguh-sungguh, maka itu namanya hasilnya tidak sungguh-sungguh. Satu contoh, ya, paham apa paham ini? Matahari saja itu kalau tidak istiqomah, matahari tidak istiqomah, kira-kira kacau tidak kehidupan dunia ini? Kacau. Matahari kadang-kadang terbitnya itu sembarangan. Kadang-kadang hari ini jam 6, besok jam 8, besoknya jam 9, besoknya lagi kadang-kadang tidak terbit. Orang tidur akhirnya tidak bisa istiqomah. Yang jelas ini matahari kok tidak istiqomah. Segala macam di alam semesta itu istiqomah. Loh, manusia itu kalau punya ilmu tidak mengajarkan dengan istiqomah, bikin kacau, bikin rusak. Betul apa betul? Maka jangan sembarangan. Jadi punya waktu yang memang disisihkan di jalan Allah itu benar-benar. Jadi kalau ndak itu ya akhirnya tergilas oleh roda bahasanya sekarang apa? Tergilas oleh roda zaman. Ya, tergilas oleh roda zaman. Wa qala Khalil bin Ahmad, ar-rijal arba'at. Manusia itu ternyata ada macamnya, ada 4 hal. Ar-rijal arba'ah. Ar-rijal arba'ah. Rajulun, tipe manusia itu ada 4. Pertama adalah rajulun yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang pertama, tipe manusia yang pertama, dia itu ngalim, dia itu ngerti ilmu agama. Wa annahu yadri, dan dirinya rajulun yadri wa yadri annahu yadri, dan dirinya tahu kalau dirinya itu punya kemampuan untuk itu. Jadi dirinya ngalim dan tahu bahwa dirinya itu ngalim. Katakanlah dia itu, tidak usah jauh-jauh masalah ngalim ini ya, saya ini menggambarkan yang agak ringan-ringan saja. Dirinya pernah ngaji sulam safinah, tahu dirinya paham tentang sulam safinah. Nah, paham ya? Gitu aja. Sekarang yang paling gampang, dirinya tahu ilmu tajwid, dirinya bisa mempraktikkan ilmu tajwid. Berarti kalau ada orang punya kemampuan, namanya orang alim itu kan juga tingkatan-tingkatan. Ada yang tingkatnya sulam safinah, ada yang tingkatnya sulam taufik, ada sulam fathul qarib, fathul mu'in, fathul wahab. Ya semampunya itu dirinya pelajari sungguh-sungguh, diabdikan di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Asal semua orang seperti ini bisa mengambil bagian-bagian seperti ini, insya Allah kiamat masih lama. Amin Allahumma.
Sekarang ini seolah-olah kalau melihat kebodohan merajalela di tengah masyarakat itu ya diantaranya karena banyak alumni pesantren, orang-orang yang alim, orang yang pernah pesantren tidak mau tahu terhadap ilmunya, tidak mau mengabdikan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Paham apa paham? Nggak usah jauh-jauh, kamu itu nggak usah berpikir. Jadi kalau kamu nggak usah berpikir saya ngaji kalau punya pondok pesantren, nggak usah mikir begitu, semampunya. Kata seorang ulama, seorang wali Allah mengatakan gini, kalau nggak ada orang ya wes, kamu punya tetangga satu orang kamu ngajar sungguh-sungguh. Kalau nggak ada satu orang, tetangga kamu, keponakan kamu, kalau tidak bisa anak kamu. Yang penting kamu ngaji, abdikan dirimu. Kalau kamu di tengah hutan, ini bahkan ya, kalau kamu di tengah hutan tidak ada tetangga, tidak ada manusia, bawa kitab kamu. Kamu pernah ngaji apa? Sulam Safinah bawa di tengah hutan, belajar sendiri, ngaji sendiri. Paham? Jadi jangan ditinggalkan ilmu yang sudah kau pelajari itu jangan ditinggalkan, terus abdikan, terus ibaratnya terus kamu pelajari, jangan sampai kamu berhenti. Maka pasti kamu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masalahnya sekarang ini kurang percaya dengan perintahnya Allah, kurang tawakal kepada Allah. Asal benar-benar ngaji, insya Allah kamu akan mulia, yakin kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Masalahnya sekarang ini apa? Penyakitnya penyakitnya itu kalau sudah hubud dunia, terlalu cinta dunia. Ini sudah santri-santri masghul bid dunya, santri-santri masghul cari fulus, sehingga lupa terhadap tanggung jawab dirinya sebagai orang yang pernah belajar ilmu agama. Tipe yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Kalau yang seperti itu, dirinya pernah belajar ilmu agama, tahu bahwa dirinya mau mengabdikan ilmunya dengan sungguh-sungguh terhadap ilmu agamanya itu, fattabi'uh, maka orang itu dikatakan orang alim, ikut sama mereka itu. Jadi perintahnya di sini adalah ikut sama orang yang sungguh-sungguh mengaplikasikan bahwa dirinya punya kemampuan ilmu, mengabdikan dengan sungguh-sungguh, ikut sama yang seperti ini. Perintahnya ini ikut sama orang yang seperti ini. Jangan ikut ustadz yang teknyeng. Kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak, ngeruwetin donya. Kadang-kadang oke, atau kadang-kadang kalau ada fulusnya baru berangkat. Kalau tidak mau berangkat. Ya Allah, ini pokoknya tidak istiqomah, jangan ikuti. Yang kedua adalah warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua, ada orang yadri, dirinya tahu, dirinya punya kemampuan, dirinya pernah mondok pesantren, annahu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Tapi dirinya itu tidak merasa bahwa dirinya ngerti, bahwa dirinya pernah di pondok pesantren, dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tahu, padahal pernah belajar ilmu agama. Atau orang yang semacam ini namanya punya ilmu tapi masa bodoh. Paham ya? Punya ilmu tapi masa cuek, tidak mau mengaplikasikan ilmunya, tidak mau mengabdikan ilmunya. Orang yang seperti ini. Jadi ada orang yadri annahu la yadri wala yadri annahu tadi warajulun la yadri warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun. Maka orang seperti ini dikatakan orang alim yang tidur ngorok. Orang alim yang tidur, orang alim yang tak acuh, orang alim yang tidur terus. Kalau seperti ini fattabi'uh, maka bangunkanlah. Orang yang seperti ini perlu dikasih bangun. Alumni pesantren harus bangun. Bang CCS bangun, jangan tidur terus.
Ya, kalau ada orang pondok pesantren, alumni pondok pesantren tidak mau mengaplikasikan ilmunya, tetangga-tetangga banyak orang yang perlu ngaji, tapi dirinya tidak mau tahu, acuh tak acuh, orang seperti ini dikatakan di sini orangnya sedang tidur ngorok, maka bangunkanlah. Ya. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun farsuduh. Yang ketiga, tipe manusia itu ada seseorang yang la yadri, dirinya tidak tahu ilmu agama, dirinya tidak alim, wa yadri annahu la yadri, dan dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu, menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang seperti ini orang yang minta petunjuk, farsuduh, maka ajarilah, maka tunjukkanlah. Jadi tipe yang ketiga itu orangnya tidak ngalim, orangnya bodoh, tapi dirinya ngerti kalau dirinya bodoh, maka kalau seperti ini tunjukkanlah. Maka orang seperti ini tunjukkan. Loh, sekarang ini menjadi masalah ini orang yang menyadari bahwa dirinya tidak ngerti itu loh. Orang itu terlalu pede, orang terlalu pede. Pede itu penting. Kalau terlalu itu melampaui batas. Kamu bisa ngaji? Oh bisa. Pernah ngaji sulam taufik? Enggak pernah. Bisa ngaji? Bisa. Lola lolo namanya seperti ini. Lola lo. Ini menjadi masalah. Orangnya tidak ngerti, dirinya menyadari kalau dirinya tidak mengerti. Maka seperti ini ajak ngaji dia. Ya, ini yang seperti ini enak. Menyadari bahwa dirinya belum tahu. Seperti ini menyadari dirinya belum tahu dan dirinya paham, dirinya tidak ngerti, menyadari dirinya tidak ngerti. Ojo sok ngerti, jangan sok Kalau seperti itu ajak bimbing dia. Paham apa paham? Warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfuduh. Yang keempat adalah rajulun la yadri. Yang ketiga, yang keempat adalah seorang yang tidak ngalim sama sekali, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti ilmu agama, tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Tapi dirinya tidak menyadari bahwa dirinya itu bodoh, pede saja. Fadzalika jahilun, maka orang seperti ini orang yang bodoh murakkab, orang yang bodoh tumpuk undung, orang yang bodoh berlipat-lipat. Maka tinggalkanlah. Orang bodoh tapi dirinya tidak menyadari bahwa dirinya bodoh, pede saja. Pokoknya kalau bicara agama pede, tidak pernah mondok. Pokoknya kalau bicara agama sok tahu. Wah, yang seperti ini ngeruwetin dunia. Ini yang bikin repot dunia ini. Dirinya tidak tahu, tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu, tapi sok pinter, sok ngerti. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Banyak orang-orang seperti ini. Orang ngerti tapi sok ngerti. Ini repot itu. Ini kata seorang ulama mengatakan seperti itu ya. Terus wadzalika kamu apa itu? Waqala Sufyan As-Tsauri. Seorang ulama namanya Syekh Sufyan As-Tsauri rahimahullah, yahdibul ilm bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu kata Sufyan As-Tsauri itu bersuara. Dia akan mempunyai dampak positif kalau ilmunya itu diamalkan. Tapi kalau punya ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan kabur darinya. Ilmu kalau diamalkan maka akan bersuara atau berdampak positif kepada orang yang punya ilmu. Tapi kalau ilmunya tidak diamalkan, maka ilmunya kabur darinya. Seperti orang bodoh lah. Paham apa paham? Maka saya minta ini santri-santri, ayo santri-santri yang sudah pernah belajar di pondok, ayo yang pernah mondok, yang pernah ngaji, abdikan diri kalian dalam ilmu agama ini. Kamu mencari bisnis,
tapi sisihkan waktu kamu untuk mengajari anak, belajar kepada orang lain, ngajari kepada orang lain. Paham apa paham? Kalau seperti ini insya Allah dunia ini masih kita jauh dari kiamat. Amin Allahumma. Tapi kalau orang sudah tidak mau tahu, orang tuanya ya tidak mau tahu, anaknya sudah mondok tapi tidak disuruh ngajar agama dan sebagainya, tidak mengabdikan ilmunya, ya, jadinya hancur, kacau dunia ini. Waqala Ibnul Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilm. Ibnul Mubarak mengatakan, seseorang tidak akan bisa dikatakan alim kalau dirinya masih belajar ilmu agama. Ini pentingnya. Jadi tapi juga jangan terlalu merasa pede kita ini. Jangan terlalu merasa pede. Asal dirinya masih belajar ilmu agama, sesungguhnya dirinya itu belum jadi orang alim. Jadi maka oleh karena itu kalau santri-santri mentalnya itu maziltu tholiban. Saya tidak pernah selesai untuk belajar ilmu agama. Santri-santri sarang itu punya kaos ya, maziltu tholiban. Saya selalu menjadi santri. Saya selalu menjadi santri. Santrinya masyayikh sarang. Ini santri-santri sarang gitu. Santri sarang maziltu tholiban. Saya tidak pernah berhenti untuk thalabul ilmi, belajar. Jangan merasa begitu alumni pondok sarang mondok 3 tahun terus tidak mau lagi belajar ilmu aku sudah pinter, ilmuku wis podo karo masyayikh sarang. Itu namanya orang bahlul, orang begitu juga santri di Nurul Anwar. Santri di Nurul Anwar, kamu belajar di sini baru berapa? Tapi begitu santri alumni di sini, begitu sudah lepas kan seolah-olah dirinya sudah menjadi orang alim, lebih pintar dari kiai-kiainya yang ada di Nurul An. Itu namanya santri bahlul ya. Namanya santri tidak pernah lagi sowan ke pondok di sini, tidak pernah lagi menambah ilmu ke sini. Itu kan seolah-olah dirinya sudah cukup ngalim, lebih ngalim dari kiai-kiainya yang ada di Nurul Anwar. Naudzubillah summa naudzu. Jangan seperti itu. Saya saja ini contohnya, saya ini mondok di sarang lama, tapi saya merasa saya ini masih santri sarang. Saya ini masih santri yang perlu belajar ilmu dari sarang. Saya cerita, dulu saya pernah umroh itu diumrohkan orang gratis. Wah, saya di sini tapi ada berangkat dari sarang. Kalau saya di sini nanti saya dianggap orang tua, nanti dituakan di dalam grup umroh di sini. Terus saya minta, tolongkah saya bisa dialihkan? Akhirnya saya dialihkan menjadi kelompok sarang. Karena motivasi saya apa? Kalau saya ikut rombongan sarang, saya dibimbing, saya belajar, saya ngaji. Jadi saya ikut ngaji. Jadi di sana ada mas saya yang membimbing. Tapi kalau saya di sini, nanti saya yang dituakan. Maka itu motivasi saya. Kenapa saya ikut rombongan dari sarang? Supaya saya terbimbing, saya ikut ngaji. Paham apa paham? Kalau kalian ada enggak yang model kayak gitu? Santri-santri Papua ada enggak seperti kira-kira? Masya Allah. Fa in dhanna annahu alim faqad jahila. Tapi kalau ada santri merasa dirinya sudah ngalim, maka sesungguhnya dia masih bodoh. Bodoh. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah, innil arhamu salasah azuzuka min dallah. Kepada Ibnu Iyad, saya sangat sayang kepada 3 golongan. Pertama, ada orang mulia di kaum tapi dirinya terhina, dirinya hina. Yang kedua adalah waghina qaumin iftaqar, orang kaya tapi masih rakusnya luar biasa. Orangnya sudah cukup, rakusnya luar biasa. Penyakit yang memalukan kita itu adalah orangnya rakus, orangnya koyok-koyok itu dunia mau dimakan semuanya. Naudzubillah summa naudzu. Coba lihat, pokoknya kalau orang rakus itu memalukan, rakus. Wa aliman talabu bidunya, orang alim tapi hubud dunia, dia dipermainkan masalah dunia. Wa qala al-Hasan uqubatul ulama mautul qalbi. Qala al-Hasan belum mengatakan
siksaan seorang ulama, seorang alim, seorang santri. Nah, ulama itu kan ada tingkatan-tingkatan ya. Al ulama warasatul anbiya ya. Terus wal kiai warasatul ulama ya. Wal ustad warasatul kiai. Wasantri warasatul ustad ya. Santri warasatul ustad. Dia paling tidak ada tahapan. Jadi jangan al ulama betul-betul yang warasatul anbiya yang mualim, allamah yang begitu itu. Oh, jangan merasa seperti itu. Yang bagaimana kita merasa seorang merasa alim, kita ini merasa ngalim, malu. Ada ulama yang hafal ratusan hadis, ratusan ribu hadis. Kita hafal Arba'in Nawawi hafal pondak, 40 hadis hafal pondak. Jangan sok-sok ulama itu pokoknya asal pakai imamah besar-besar, pakai sorban besar-besar, pakai jubahnya besar-besar, seolah-olah sudah ulama. Jangan, kualitasnya. Jangan kamu terpaku dengan pakaiannya. Pakaiannya orang bisa action, betul apa betul? Bintang film itu kalau action ulama, masya Allah, lebih ganteng, lebih ketok wibawa bintang film, ya. Orangnya bintang film kan ganteng, ya, tampan. Yang jadi pemain bintang film Sunan Wali Songo, sorbanya imamahnya besar-besar, sorbanya besar, tapi itu action. Makanya orang jangan terlalu terpaku terhadap penampilan luarnya, kualitasnya. Jangan kamu imamahnya besar, sorbanya besar, langsung kamu tanya tentang hukum agama, padahal mubtada khobar orang ngerti. Memalukan. Ono ulama orang ngerti ilmu nahu, orang ngerti ilmu sorob, orang duwe apalan hadis, orang duwe apalan Al-Quran, ora tau ngaji Fathul Qorib, ora tau ngaji Fathul Mu'in, ulama. Wah, ini yang bikin malu ini kadang-kadang ya. Yang bikin malu seperti ini. Inilah terus yang alimun wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Yang menjadikan sebab matinya hati, matinya hati adalah talabud dunya, mencari dunia dengan bi amalil akhirah, dengan amal akhirah. Ya, mencari dunia tapi dengan amal akhirah. Dakwah tapi motivasinya cari fulus, cari uang. Jangan. Tapi kalau dikasih uang ya diterima, ndak usah kau tolak. Ya. Tapi kamu jangan ada motivasi kamu itu ngaji itu untuk cari makan. Jangan. Tapi penting kamu ngaji. Jangan motivasinya untuk dunia. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis Nabi. Innal alim la yu'azzabu 'adzaban yatifu biha alun-nar isti'dhaman li shiddati 'adzabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada orang alim nanti di hari kiamat disiksa dengan siksaan yang luar biasa pedihnya, yatifu biha alun-nar, yang kemudian dia dikelilingi oleh orang-orang ahli neraka. Yaitu siapa itu? Ahlun nar isti'dhaman, karena sangat merasa besarnya luar biasa siksaannya orang alim tadi. Jadi ada orang alim, ada ustaz, ada kiai, ada orang yang disebut tokoh agama, ya, tapi nanti dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang lebih parah dibandingkan orang-orang yang biasa. Sehingga orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu sampai heran, sampai kemudian mereka berkerumun melihat orang yang disiksa itu, orang alim tadi. Terus yang dikehendaki di sini adalah orang alim yang fajir, orang alim yang jahat, orang alim yang amalnya tidak ikhlas, orang alim yang tidak sungguh-sungguh mengaplikasikan ilmunya, mengkhidmatkan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Jadi orang alim yang fajir. Wa qala Usamah bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Usamah meriwayatkan dari Rasulullah yaqul, yu'ta bil alim yaumal qiyamah, nanti ada orang alim dimasukkan di dalam neraka, fayulqa, maka kemudian dijatuhkan di dalam neraka, fatan daliku aktabu, maka kemudian sampai keluar terburai usus-ususnya semuanya,
fayaduru kama yadurul himar, maka dia diputar berkeliling seperti himar di tempat gilingan. Jadi dia itu ususnya terburai, dia itu berkeliling, muter-muter jalan-jalan. Ahlunar fayaqul, maka kemudian orang-orang ahli neraka berkumpullah melihat orang alim tadi. Malaka, apa yang terjadi kepada kamu Pak Ustaz? Kalau Pak Ustaz kan Pak Ustaz itu Ustaz betul. Kalau ustadznya agak abal-abal, Ustaz. Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Kok kamu masuk neraka ini gimana Pak Ustaz? Ente kan suka nasihatin orang. Bagaimana ente masuk neraka ini Pak Ustaz? Ini orang-orang neraka pada heran. Orang-orang ahli neraka padahal dirinya kesakitan juga. Begitu kesakitan, di tengah kesakitannya itu heran. Ada Pak Ustaz masuk neraka, ususnya terburai, dia muter-muter tapi ususnya diikat di dalam neraka. Repot, menjerit-jerit kesakitan. Pak Ustaz gimana Pak Ustaz? Ente gimana Pak Ustaz? Masuk neraka ini Pak Ustaz. Ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kalau santri kan nanti kalau di rumah panggilnya Pak Ustaz, ya. Pak Ustaz atau Pak Ustaz. Ya Allah. Terus kemudian wa inna fayakul malaka fayakuntu amir, kata Pak Ustadznya, saya ini tukang nasihatin orang tapi saya sendiri melakukan tidak melakukan apa yang nasihat saya mencegah kemungkaran tapi saya melakukan sendiri. Saya melakukan sendiri. Saya suka nasihatin orang, jadilah kamu orang muslim, tingkatkan kualitas iman dan takwa kamu. Ngajar ngaji tidak pernah. Itu namanya bukan takwa, ya benar. Tukang nasihati tapi tidak konsekuen dengan apa yang dikatakan sendiri. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa. Takwa itu harus dengan ilmu. Tidak ada orang takwa tanpa ilmu. Suruh ngaji susah, bulet saja. Itu namanya Pak Ustaz yang tidak bertanggung jawab. Ini hadis Nabi, ya. Saya bukan mengkritik. Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi. Wa inna yudhafu adabun alim fi ma'siyatihi. Sesungguhnya orang alim dilipat gandakan dengan siksaannya dengan kemaksiatannya itu. Li'annahu, karena dirinya maksiat, karena dirinya sudah tahu atas itu kemaksiatan. Walidzalik, oleh karena itu qala Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu paling terbawah neraka, di dalam neraka, daripada neraka, dalam tingkatan paling terbawah di dalam neraka. Kan munafik itu sok ngerti Islam tapi dirinya ngerti Islam tapi dirinya melanggar sendiri. Munafik orang-orang yang di mukanya oke, di hatinya tidak oke. Lanam jahadu ba'dal, karena mereka itu melanggar setelah dirinya mengetahui. Oleh karena itu orang-orang Yahudi wajul al-yahud sarran minan nasara. Oleh karena itu orang Yahudi itu lebih jahat, lebih hina daripada orang Nasrani. Ma'anahum ma ja'alallahu ta'ala subhanahu ma'anahum ma ja'alu lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan orang-orang Yahudi itu tidak menjadikan Allah punya anak. Wala qalu inna, dan tidaklah orang Yahudi mengatakan Allah itu dari 3 dimensi, dari 3 unsur. Ila annahum angkaru ba'dal ma'rifah, tetapi orang-orang Yahudi itu mengingkari setelah dirinya mengetahui. Idz qala Allah, karena Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anaknya sendiri. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, dan ketika mereka sudah datang kepada mereka apa yang diketahui tapi mereka mengkufurinya, fala'natullah 'alal kafirin, maka laknatnya Allah atas orang-orang kafir. Itu orang-orang Yahudi tadi ya. Wa qala ta'ala fi qissati Bal'am bin Ba'urah. Begitu juga yang terjadi kepada orang namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Watlu, dan dibacakan alaihim atas naba'alladzina, ceritanya orang-orang ataina yang telah aku berikan kepada mereka. Ataina, telah memberikan siapa kami kepada alladzi,
ayatina ya fansalakho, maka ayat tadi seperti terlepas dirinya, fa'atsba'u syaitan, maka kemudian dia memperturutkan syaitan, bagaimana minal ghawin, maka orang itu termasuk orang-orang yang tersesat. Hatta qala, sampai Allah berfirman, famasalahu kamasalil kalbi, maka perumpamannya orang yang ngerti ilmu agama tapi tidak mau mengamalkan dengan baik ilmu agama itu, seperti kamasalil kalbi, seperti perumpamanya anjing, kalau didorong dia melet, ya, kalau didorong sana melet saja, tidak mau berjalan dengan sungguh-sungguh. Kalau ditinggalkan ya melet terus, itu namanya anjing. Ya Allah, Al-Quran menggambarkan kayak gini, orang-orang yang hubud dunya, orang-orang yang tidak mau bersungguh-sungguh itu seperti anjing, kesana bukannya dikerjakan sungguh-sungguh, anjing itu loh melet-melet saja, ya ditinggalkan ya melet, artinya selalu kesana kemari hubud dunya, makan, itu yang digambarkan seperti itu, seperti anjing, ya. Paham apa paham? Jangan sampai seperti ini. Ustaz itu kalau sudah kena penyakit kayak anjing seperti ini repot, ya. Paham apa paham? Naudzubillah summa naudzu. Wakadzalika alan mafajir, begitu juga orang alim yang jahat tadi. Fa inna Bal'am utiya kitaballah fa ahlada ila syahwat, sesungguhnya Bal'am bin Ba'ura itu diberikan kitab Allah, dia tahu kitab Allah, dia punya doa istimewa, tetapi dia memperturutkan syahwatnya. Fasyubbiha bil qalbi, maka kemudian Bal'am bin Ba'ura dan para kroni-kroninya itu digambarkan seperti anjing. Ai sawaun util hikmah aw lam yu'ta walas, apakah dirinya dikasih ilmu hikmah atau tidak ilmu hikmah, tetap saja yalhas, melet saja, lidahnya dijulurkan untuk dunia. Ceritanya Bal'am bin Ba'ura ini kan gini, Bal'am bin Ba'ura itu dia punya ilmu yang luar biasa, dia itu punya doanya top manjur, kalau berdoa apa yang diminta langsung terjadi. Terus akhirnya orang-orang datang, orang-orang ini orang-orang kafir, Bal'am tolong ya, saya mau minta tolong sama kamu, tolong didoakan Musa supaya bingung di oro-oro, bingung apa Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, jangan sampai dakwah ke sini, datang ke sini, supaya Nabi Musa bingung terus di sana, tidak sampai kemana-mana. Nabi Musa Bal'am asalnya tidak mau. Wes Bal'am, gini kamu saya kasih uang banyak, so kamu punya doa istimewa, karena dia punya doa Ismul A'zam. Tapi Bal'am itu kemudian pertama dia ragu-ragu, wah saya doa ini kira-kira saya terima apa enggak ya. Terus akhirnya orang-orang kafir datang lewat istrinya, istrinya, Bu, saya minta tolong, suami kamu itu kan hidupnya pas-pasan, saya kasih uang yang banyak, tapi tolong saya minta didoakan supaya Nabi Musa bingung di oro-oro. Akhirnya apa? Istrinya yang rayu Bal'am, karena uang yang banyak dirayu istrinya. Kalahnya seorang suami itu biasanya lewat istri, betul apa betul? Betul apa betul? Pokoknya istri itu kalau baik insya Allah akan mengantarkan surga, tapi kalau istri bulet mengantarkan neraka, ya. Betul apa betul? Ini gara-gara istri, akhirnya Bal'am mau menerima penawaran uang dari orang kafir, akhirnya didoakan. Semua berdoa dengan ilmunya, dengan mantranya, atau doanya yang istimewa. Kemudian Nabi Musa dan rombongannya bingung sampai mati di oro-oro. Itu punya doa istimewa, namanya Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya apa? Tapi akhirnya dirinya masuk neraka. Akhirnya ini si Bal'am punya doa seperti itu dibalas dengan doanya Nabi Musa, akhirnya dia itu mati tidak dengan iman. Artinya apa? Ada orang punya ilmu, jadi santri, tapi tidak mau mengaplikasikan ilmunya dengan sungguh-sungguh di tengah masyarakat. Maka akhirnya jadi kayak Bal'am bin Ba'ura, matinya su'ul khotimah, matinya masuk neraka. Naudzubillah summa naudzu. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi. Ya Allah kami mohon dengan keagungan nur wajah-Mu, ya Allah kami mohon dengan keagungan nur arsy-Mu, ya Allah kami mohon dengan nur samawati wal ardi, ya Allah kami mohon dengan keagungan nur Al-Qur'an, ya Allah
kawunkan nur Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dengan nur para nabi-nabi-Mu, anbiya, para sahabat-sahabat, para sahadah ali ba'ali wajmain. Kamu mohon dengan karamahnya para wali-wali-Mu di alam semesta ini Allah. Nasalluka Allah bihaqqi jami'il jalal wa khususnya ya Allah, taqdi hajat dengan mudahkan seluruh hajat-hajat kami semua ya Allah, hajat dunia kami, hajat akhirat kami ya Allah, dari semua hajat dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah, wa ahlan zurriyatana, dan murid-murid di sini semua ya Allah, santri-santri ini ya Allah, menjadi orang-orang ahli ilmu al khair, wa la taj'alna wa min ahli syarr ya Allah. Waktu jadikanlah kami ya Allah ahlan zurriyatana dalam ya Allah min ibadikal muttaqin ahli ta'atika ajmain ya Allah, wasbin izil islam al qidal sunnah al jama ya Allah. Wafatna wa ihum ya Allah, wafatna wa jamil afat wal baliyat, wafatna jamil afat ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'alna ahlan zurriyatana ya Allah, Allahumma ja'alna ahlan zurriyatana ya Allah, Allahumma ja'al hayatana wa hayatan thayyibah, waj'alna ya Allah, waj'alna ya Allah fid dunya hasanah wa fil jannah mal abrar biridaka ya Allah. Allahumma ya Allah iftah qulubana ya Allah futuhal arifin, iftah qulubana futuhal arifin, ja'alna khalisan, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilman nafi'an dhahran batinan, wa tahsurna bi 'abdika salihin fid dunya wal akhirah, narzuqna fahma bi rahmatika. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afwa fid dunya Allah, Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afwa fid dunya wal akhirah, Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afwa fid dunya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil fi kulli lahzatin abadan hadha khalqu wa rida nafsi wa zinata 'arshi Maulaya salli salli